Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Umi. Sehat-sehat, Bu Umi? Alhamdulillah, Pak Aris. Sebelumnya saya minta maaf, Bu Umi. Saya telah mengganggu waktu Bu Umi. Bu Umi, saya mohon izin bahwa pada hari ini saya mau melakukan diskusi sama Ibu. Diskusi pra-observasi tentang pembelajaran Bu Umi di kelas. Kemudian saya juga ingin melakukan observasi pada saat Bu Umi nanti mengajar, bahwa nantinya setelah itu, ketika setelah observasi ini nanti ada pasca observasi. Kemudian percakapan pra-observasi ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Ibu dalam mengajar atau dalam pembelajaran di kelas nantinya, bahwa agar Bu Umi nanti lebih siap lagi dan bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak Bu Umi di kelas tentunya. Baik Pak Aris, terima kasih atas kelonggaran waktunya untuk melakukan supervisi atau observasi saat kami nanti di kelas. Oh iya Bu Umi, kira-kira Bu Umi nanti apa ya tujuan pembelajaran dari Bu Umi nanti ya? Oke, begini Pak Aris, rencana saya nanti tujuan pembelajaran saya ambil tema bullying, ambil bullying. Kemudian tujuan pembelajaran saya karena saya mengambil kasus itu karena akhir-akhir ini kan di sekitar kita itu masih banyak perilaku bullying. Maka dalam hal ini saya memberikan materi tentang bullying dengan tujuan agar murid-murid atau siswa-siswa kami itu paling tidak memahami apa itu bullying, kemudian jenis-jenis bullying, penyebab dan akibat bullying, serta setelah mengetahui dia akan mengetahui juga cara mencegahnya. Selain itu nanti harapan saya dia bisa mengkampanyekan anti bullying ini di sekitarnya, terutama dengan teman-teman di sekolahnya. Begitu Pak Aris. Oh iya, jadi begitu Bu Umi. Bu Umi tadi menggali atau mengambil tema mengenai bullying tersebut agar peserta didik itu bisa memahami makna bullying itu sendiri. Kemudian jenis-jenis bullying, kemudian juga penyebab dan akibat bullying serta cara mencegahnya dan melawan bullying itu mampu melakukan anak-anak diminta untuk mampu mengampanyekan anti bullying baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Begitu Pak Aris, ya kurang lebihnya begitu. Ya. Kemudian ini Bu Umi, kira-kira menurut Bu Umi area perkembangan atau pengembangan yang ingin Ibu Umi kembangkan dalam pembelajaran kali ini kira-kira apa? Ya. Dalam area pembelajaran kali ini yang ingin saya kembangkan yaitu antara lain pengetahuan dan sikap Pak. Pengetahuan ya tadi seperti mengetahui apa itu bullying, kemudian cara mengatasinya, terus penyebabnya, kemudian sikap itu harapan saya anak-anak itu bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi mendemonstrasikan atau mengkampanyekan anti bullying di sekitar lingkungan anak-anak tersebut, terutama di lingkungan sekolah. Begitu Pak Aris. Baik Bu. Kemudian bagaimana menurut Ibu Umi rencana pembelajaran yang akan Bu Umi terapkan di kelas? Mungkin dari rancangan pembelajarannya, strateginya, kemudian ataukah metode pembelajarannya itu seperti apa Bu? Ya. Untuk rancangan pembelajaran yang ingin saya terapkan di kelas yaitu dengan metode pembelajaran Pak. Ya. Saya akan menggunakan metode diskusi karena dengan metode diskusi ini saya akan menggali seberapa jauh pengetahuan anak-anak tentang bullying tersebut, kemudian bagaimana kehidupan atau perilaku bullying itu terjadi di sekitarnya. Jadi nanti anak-anak saya harapkan bisa mengutarakan sesuai dengan apa yang ada di
kenyataan di lingkungan sehari-hari gitu Pak. Oh iya Bu, kalau begitu Bu, kira-kira apa sih kompetensi yang nanti ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi kali ini? Oh ya. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran ini adalah antara lain kehadiran penuh Pak. Iya. Dengan kehadiran penuh itu harapan saya murid-murid bisa mengikuti pembelajaran itu dengan maksimal, sehingga dia tahu atau paham tentang tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan nantinya. Kemudian dia bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, begitu Pak. Baik Bu Umi, ini yang terakhir Bu Umi. Indikator apa ketercapaian yang diinginkan Bu Umi ketika nanti dalam pembelajaran itu terlaksana Bu Umi? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari pembelajaran ini adalah murid-murid mengetahui jenis-jenis bullying, penyebab dan cara mengatasinya, serta mampu mengkampanyekan anti bullying di sekitar sekolah khususnya Pak. Dengan demikian maka mereka dapat bergaul dengan nyaman dengan teman-temannya, dapat bersosialisasi dengan baik tanpa adanya membeda-bedakan satu sama lain, begitu Pak. Wah, luar biasa sekali harapan Ibu. Semoga nanti kedepannya dapat tercapai dengan bagus, selamat untuk kedepannya dengan cita-cita yang Ibu inginkan. Terima kasih Pak Aris, minta doanya mudah-mudahan nanti kedepannya bisa berhasil dengan baik. Sama-sama Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semua sehat ya? Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak, nihil, berarti semua sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, minta tolong Mas Ketua untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sudah. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan dengan doa tadi pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Oke, seperti yang disampaikan Bu Umi minggu kemarin bahwa pada kegiatan kali ini kita akan membahas tentang materi kita, yaitu tentang apa itu bullying. Tahu kalian bullying?
yaitu jenis-jenis bullying. Ya. Bisa menjelaskan ya, siapa yang bisa menjelaskan bullying? Jenis bullying? Kontak fisik langsung, maksudnya bagaimana? Kontak fisik langsung? Bisa, betul, memukul. Kontak verbal? Mengata-ngatai, ngejek, ya, ngejek. Kemudian non verbal? Sosial media nanti masuknya cyber, betul. Kemudian non verbal, mungkin tanpa ucapan ya, mungkin dengan cara apa ya, bahasa tubuh bisa. Kemudian baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan pelecehan seksual. Itu jenis-jenis bullying yang ada di sekitar kita. Kemudian apa toh yang menyebabkan bullying? Nah, ini ada beberapa para ahli mengemukakan tentang penyebab bullying. Di sini Bumi mengambil salah satu contoh ahli yaitu Aristo tahun 2009. Yaitu menurut Aristo, faktor yang mempengaruhi remaja melakukan bullying di Universitas Pajajaran antara lain adalah keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, lingkungan sosial, dan tayangan televisi atau media cetak. Nah, untuk kalian, kira-kira yang sering terjadi di lingkungan kita penyebabnya apa? Ya, kelompok sebaya ya, faktor kelompok sebaya antar teman. Apa yang sering terjadi? Bullying secara apa? Verbal. Kemudian fisik. Nah, kalau nanti kalian sudah mengetahui, paling tidak nanti kalian bisa mengantisipasi. Nah, ini dampaknya, dampak bullying terhadap kehidupan individu, sosial maupun kehidupan akademik. Terutama kita di lingkungan sekolah termasuk kehidupan yang mana? Sosial dan akademik. Nah, ini cara mengatasinya. Ya, siapa tahu cara mengatasi bullying? Apa mbak cara mengatasinya? Ya betul, menciptakan sekolah yang aman, nyaman. Apabila di antara kita tidak ada bullying, maka kehidupan kita di sekolah akan merasa nyaman, tenang, bergaul pun juga akan senang. Gitu ya. Kira-kira sanggup enggak untuk menciptakan? Sanggup ya? Oke. Guru dan orang tua bekerja sama menangani bullying dengan musyawarah. Guru melakukan pendekatan konseling kepada anak. Nah, ini beberapa cara untuk mengatasi bullying tersebut. Mudah-mudahan nanti di sekolah kita setelah pembelajaran ini kalian sudah paham, sudah mengetahui apa itu bullying sehingga tidak terjadi bullying lagi. Gitu ya? Oke. Sekarang tolong ini ada Bumi punya video. Video anti bullying. Tolong dipahami, diperhatikan. Nanti silahkan kasih komentar apa yang terjadi. Kenal kartun Doraemon? Nah.
Oke. Ini ada tugas dari Bu Ming untuk kalian. Silakan nanti membentuk kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 4 anggotanya. Kemudian nanti membentuk kelompok, setelah itu dikerjakan LK yang akan Bumi lakukan. Sebelumnya ada pertanyaan tentang materi bullying? Sudah jelas semua? Oke, silakan membentuk kelompok. Silakan langsung membentuk kelompok. Menghadap anggota kelompoknya. Ya. Ya, saya kasih waktu untuk mengerjakan. Silakan berdiskusi dengan kelompok kalian untuk mengerjakan tugas itu. Kemudian nanti ada tugas tambahan, yaitu yang B itu. Silakan kalian dalam kelompok kalian itu membuat poster, baik poster digital maupun poster manual boleh, membuat PPT boleh, membuat video boleh, sesuai dengan apa yang disepakati dalam kelompok kalian. Begitu ya? Oke, ya silakan dikerjakan dulu. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah, oke. Untuk lembar kegiatan, yuk. Yang pertama kira-kira dari kelompok berapa? Oke, dari kelompok 8. Yuk silakan. Hasilnya dibacakan, Mas, Mbak. Dari kelompok 8. Yang keras. Betul, oke. Tadi kegiatan siswa ya, ya beri tepuk tangan untuk kelompok 8. Sudah memberikan contoh tentang bullying verbal. Mungkin ada kelompok yang lain memberikan, oh ya, dari kelompok berapa ini? Kelompok 3, silakan Mas, dibacakan hasil kelompok 3-nya. Pelaku bullying memukul, kategori bullying fisik, korban bullying, lapor IPK, abstandard atau membela, melerai, mengajak mendamaikan. Betul, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi kelompok 3 sudah memberikan contoh tentang bullying fisik. Untuk kelompok 8 tadi bullying verbal. Oke, mungkin yang lain bisa ya? Semua deh? Oke, kita menginjal kegiatan selanjutnya, yaitu untuk kelompok selanjutnya silakan. Tadi sudah berembuk, ada yang sudah siap maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tadi. Mungkin ada yang membuat poster, ada yang membuat poster? Ada. Poster baik manual maupun digital boleh. Kemudian ada yang PPT boleh. Mungkin ada yang mau maju dari kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 membuat apa? Poster manual. Silakan untuk mempresentasikan di depan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebelum anti bullying. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizal dan Perkenalkan nama saya Fadil Dewi dari Karena absen 5. Ya.
kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar loh, barangkali ada yang ditanyakan ya audiennya. Ya, ada yang ditanyakan dari presentasi kelompok 1 tadi. Ya, ada yang tanya? Ya, Acong silahkan yang mau tanya. Oh ya, ya dari kelompok 8. Silahkan sebut namanya, Kak. Perkenalkan saya Aulia Kurniawan berbagai orang. Untuk undang-undang tadi berisi apa ya? Ya, undang-undang anti bullying. Siap sekolah dalam mengajarkan melakukan perubahan atau perusahaan Sudah? Sudah ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup? Oke, terima kasih dari kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dengan judul Stop Bullying. Terima kasih ya, kita. Oke, mungkin ada kelompok lain yang mau mempresentasikan? Silakan. Yuk, dari kelompok 2. Oke, silakan. Ya, kelompok 2 silakan. Hasil kerjanya apa kemarin kelompok 2 tadi? Oh iya, silakan. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubar Putralami, AT 32, dan saya Reksa Windu Pranita dari absen 23. Saya Helen Zambarwati dari absen 7. Jadi di sini kita akan menyampaikan mengenai stop bullying.
Pemberdayakan ini mempresentasikan stop bullying. Bullying adalah suatu bentuk penindasan, macam-macam penindasan. 1. Cyberbullying, tindakan perhubungan yang terjadi di medsos. 2. Penindasan verbal, seperti mengejek, menghina, mengancam. 3. Penindasan fisik, seperti mendorong, menendang, memukul, menampar. Jadi dapat menyampaikan seorang bukan lebih biasanya merasa dulu dan cemas menakutkan jangan memang negara lain kami biasanya mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 8? Tidak? Oke, terima kasih kelompok 8 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Kita beri aplaus untuk Oke, silakan ditutup untuk kelompok 8. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 8. Oke, demikian tadi presentasi bullying yang telah kita paparkan dari beberapa kelompok. Mungkin ada beberapa kelompok yang belum bisa untuk maju kesempatan kali ini. Mungkin nanti kita sambung di lain waktu. Begitu, Ge? Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya kita masing-masing. Silakan kita tolong Mas Ketua untuk memimpin doa. Siap, dan kita mulai. Doa selesai. Terima kasih sudah memimpin doa dan nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Begitu nggih? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Oh iya Bumi, kita akan ketemu lagi di sesi pasca observasi. Iya. Tadi saya sudah menyaksikan dan melakukan supervisi pada saat Ibu mengajar, melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan menyaksikannya. Dari percakapan pasca observasi ini, tujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas tadi. Nah, Baiklah, Pak. ya. Yang ingin saya tanyakan pada Ibu bahwa yang pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika saat pembelajaran di observasi tadi? Ya. Jujur ya Pak ya, perasaan saya saat di observasi tadi saya ya deg-degan, campur gimana ya, nervous Pak. Karena memang pembelajaran sudah hampir setiap hari itu kegiatan kita. Iya. Tapi kan biasanya tidak ada yang ngawasi. Nah ini tadi diawasi agak deg-degan. Tapi setelah itu alhamdulillah karena dengan persiapan-persiapan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Aris. Baik Bumi, dengan perasaan Ibu tadi, coba ceritakan kira-kira langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas dan area pengembangannya Bu. Untuk langkah atau tahapan sebelum saya melakukan pembelajaran di kelas, antara lain ya yang pertama saya siapkan atau saya rancang RPL dulu Pak. Kalau di BK itu RPL ya layanan, karena layanan.
kemudian materinya saya siapkan, kemudian saya buat video-video pendek yang berkaitan dengan materi tersebut. Tujuannya biar anak-anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, gitu Pak. Kemudian area yang ingin saya kembangkan yaitu tadi seperti pengetahuan dan sikap. Alhamdulillah anak-anak bisa mengetahui apa itu bullying, kemudian sikapnya juga nanti kita kedepannya kita tetap pantau untuk perilaku mereka sehari-hari terhadap bullying ini bagaimana, begitu Pak. Oh iya, bagus Bumi. Menurut Bumi juga area pengembangan tersebut sudahkah tercapai saat pembelajaran di kelas 1? Menurut saya, alhamdulillah sudah, tapi ya ada kekurangannya Pak. Kekurangannya ini tidak semua murid itu berantusias atau semangat dalam mengikuti pembelajaran. Tetap ada beberapa murid yang kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Mungkin tidak hanya pelajaran saya saja, mungkin juga didapatkan dalam mata pelajaran-pelajaran yang lain, begitu Pak. Oh ya Bumi, area pengembangannya sudah tercapai ya Bumi. Tetapi masih ada di sana sini, mungkin kita manusia sekali bahwa kita tidak bisa dipungkiri tetap ada kekurangan-kekurangan. Betul Pak. Nah menurut Ibu, apakah kekurangan itu? Ya, tadi sudah saya cuplik ya Pak, ya, kekurangan itu ada beberapa murid yang belum konsentrasi saat pembelajaran. Kemudian belum berperan aktif. Ini terutama dalam diskusi Pak. Dalam diskusi dan presentasi itu ada beberapa murid yang belum aktif atau berperan aktif seperti teman-temannya, begitu Pak. Jadi begini Bumi, ada atau masih ada beberapa siswa yang mungkin kurang aktif di saat pembelajaran. Sehingga tadi terutama pada waktu diskusi kelompok, begitu ya Bumi? Terus Pak. Kemudian Bumi, menurut Ibu Umi juga kenapa mereka itu kurang aktif ataupun kurang respon terhadap pembelajaran yang Bumi sampaikan? Apa penyebabnya kira-kira? Oh, okay. Ya mungkin kalau menurut saya penyebabnya itu mungkin karena anak-anak itu tadi kan dibentuk kelompok Pak. Setelah materi saya sampaikan, kemudian anak-anak membentuk kelompok. Nah dari kelompok itu mungkin ada perbedaan bakat dan minatnya Pak. Jadi anak-anak itu belum terkelompokkan sesuai bakat dan minatnya. Mungkin dari segi gaya belajarnya ya Pak ya, ada audio, visual dan kinestetik. Nah mungkin tadi belum saya kelompokkan, sehingga ini untuk evaluasi pada diri saya untuk pembelajaran yang akan datang. Besok akan saya kelompokkan sesuai dengan bakat dan minatnya agar mereka lebih semangat, lebih antusias karena sesuai dengan bakat dan minatnya, begitu Pak. Baik Bumi, itu rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan atau laksanakan ke depannya. Betul. Nah, kemudian gini Bu, dengan pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajarnya, auditori, visual ataupun kinestetik tadi, semoga pembelajaran kedepannya yang Ibu rencanakan tadi tetap menjadikan sesuatu harapan Ibu Umi yang lebih baik lagi. Tetap semangat untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi Ibu Umi. Amin. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih juga Ibu Umi telah menyediakan waktu dan meluangkan waktu untuk diskusi pasca observasi ini. Semoga kita masih diketemukan lagi pada kesempatan yang lain. Saya kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.